Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari eh, mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang yang kemarin mengikuti kegiatan magang selama 3 bulan di Suara Merdeka Network. Di sini kami bersama Ibu Indah sebagai manajer Suara Merdeka Network yang mengampu kami selama 3 bulan. Mungkin ada pesan kesan atau eh, kenangan yang ingin Bu Indah sampaikan kepada kami berempat. Mungkin langsung saja saya persilahkan Bu Indah. Oke, terima kasih adik-adik semua. Salam saya dari Indah Suciana yang kebetulan dipercaya oleh CEO Suara Merdeka untuk menjabat atau membantu di manajer Markom Suara Merdeka Network. Kalau saya boleh menyampaikan untuk pesan, kesan maupun saran pada adik-adik berempat ini, di sini ada adik Doni, di sini ada adik Diki, kemudian Aryo dan Rio. Kalau secara garis besar tidak ada cacat, semuanya baik. Cuman kalau kita bicara masalah kesempurnaan, kesempurnaan hanya satu milik Tuhan Yang Maha Esa. Ada sedikit yang memang perlu kedepannya perlu bukan dirubah, tapi perlu untuk belajar lebih berkomunikatif. Kalau saya melihat nih satu dulu nih dari Doni, kerjanya bagus, apa-apa oke, okay. Everything you say bu, diperintah ya bu, ya bu, ya bu. Cuman apa yang kita didik di sini ini komunikasi dengan, saya bukan bilang atasan dan bawahan tidak, tapi komunikasi antar teman kerja di sini. Kebetulan saya juga kalau boleh menyampaikan di sini tipe orang yang santai, enak diajak omong, enak untuk bertukar pikiran. Tapi Doni ini kalau orang bilang kalau nggak disenggol tidak mau berbicara. Sementara kalau udah disenggol juga ngomongnya banyak. Mungkin ada unsur malu atau mungkin takut atau mungkin segan. Tapi itu mungkin bisa dirubah sedikit demi sedikit. Karena memang dimanapun kita berada ini komunikasi yang baik itu memang dibutuhkan. Kalau untuk secara tugas semuanya oke. Kemudian untuk Diki, Diki ini orangnya cepet tak gitu. Jadi kayak kemarin satu case gitu, kami minta bantuan adik-adik untuk hadir kemudian bikin konten. Tapi sebetulnya Diki sudah tahu nih kalau bikin konten itu harus bawa kamera, tapi ternyata kameranya lupa dibawa atau mungkin memang saya kurang memberikan perintahnya kurang jelas, setiap kali harus mengingatkan dibawa gitu. Tapi langsung ambil tindakan, dihandle dulu sama teman-teman yang lain, di backup dulu sehingga Diki pulang ambil kamera dan tidak membutuhkan waktu lama, sudah ada lagi kembali di tempat. Jadi untuk tanggung jawab tugas yang sudah kita berikan berjalan dengan oke. Kemudian Aryo ini yang memang sebetulnya saya ngomong deket tidak deket, deketnya baru-barusan karena yang saya tangkap ini 1, 2, 3 selalu saya taunya Grace ini 1, 2, 3. Aryo ini tidak pernah tak lirik, tidak pernah tahu sama sekali tugasnya apapun, tidak. Memang agak aneh orangnya, memang saya mikir agak aneh gitu ya toh. Menengnya kemenangan, kalau Doni sih mending kadang senyum. Aryo ini kadang kalau orang lewat saya kepengen nyapa tapi dia diuluk dulu, nggak tahu juga ini kenapa. Tapi kemarin karena si Rio ini yang biasa saya beri tugas, ini kebetulan tidak bisa karena ada sesuatu hal kepentingan, akhirnya Aryo yang mengerjakan dan menggantikan tugas si Rio. Ya oke lah kerjanya oke juga, tapi nanti perlu sedikit Rio perlu sedikit Aryo untuk bisa bukan meniru ya, tapi paling tidak belajar untuk sama-sama bisa lebih cepat lagi. Tapi everything sih oke juga karena tugas-tugasnya juga dikerjakan dengan baik, karena saya bilang ini besok tuh hari Selasa loh ya, jadi hari ini harus sudah jadi ya, cepat-cepat dikerjakan, dibantu mungkin dengan Doni karena mungkin saya juga ngerasa lebih dekat dengan bertiga ini, jadi saya minta tolong ya kalau nggak lewat Doni, kalau nggak Rio, kalau Diki nih saya tuh lupa menyimpan namanya nih, di Diki ini namanya tak cari Diki kok nggak keluar-keluar ya, ternyata depannya ada S ya, udah saya yang bisa tak senggol. Nah kalau Rio ini Pandega semua teman-temannya, dia suka, ya kalau kami bilang sih memimpin ya dari teman-temannya,
dia yang di sini tuh di paling depan, mungkin lebih berani, dia lebih bisa ngomong, nggak ngerti diwani-wani atau memang wanita, dia lebih, intinya lebih berani. Komunikasinya juga oke, cuman lebih bisa ditingkatkan lagi, cuman memang kadang dia terlalu sibuk atau gimana juga, kadang nggak sibuk, ono wong lewat barang juga tidak disapa. Jadi memang kami selalu menyampaikan kepada adik-adik yang di sini tuh, kalian di sini bukan magang untuk bekerja, tetapi belajar yang nantinya di dalam suatu pekerjaan yang benar-benar dunia kalian bekerja ini kalian akan dapatkan. Karena di sini orang-orangnya kan banyak jenis-jenisnya. Saya tipe yang seperti ini, mereka harus menyesuaikan. Pak Firman tipe yang seperti itu, harus kalian menyesuaikan. Kemudian Pak Pulung. Dan di sini kalau kalian tahu pesan-pesan yang ada di sini ya, pesan buat kami kepada adik-adik itu, apa yang tidak kalian dapatkan di luar, mungkin nanti kalian akan ingat-ingat di luar, oh ya ternyata benar ya omongannya Pak Pulung, oh ternyata benar. Itu yang seringkali dari teman-teman yang dulu pernah magang di sini itu merasa seperti itu. Kalau untuk saran ke depan seperti yang saya ungkapkan dari awal, yaitu lebihlah berkomunikatif. Jadi bahasanya orang belum nyapa, kalau kita sudah pernah ketemu, sapalah dulu. Bukan basa-basi untuk sesuatu hal yang tidak perlu ya, tetapi sapaan itu bagi orang itu rezeki. Karena oh ternyata kamu masih ingat aku toh. Oh ternyata apa yang selama ini kita jalin baik ini masih terus terhubung seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Harapan kedepannya semua ini adik-adik yang di sini semuanya sukses. Karena keempatnya ini kalau saya berpikir mereka punya jiwa kepemimpinan yang nantinya akan menjadi sebuah harapan bangsa tuh mempunyai pemimpin seperti berempat ini. Gitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit, momen haru selama kita magang tuh buat Bu Indah tuh kayak gimana sih, kan baru kenal juga 3 bulan, tapi baru bener-bener kenal tuh hanya cuman 1 bulan atau bahkan kurang gitu. Nah, itu momennya dari Bu Indah tuh bagaimana, malah 3 bulan langsung kita bener-bener lagi deket nih, langsung malah harus penarikan gitu Bu. Iya memang selama ini memang kalian itu kan langsung di hire dari bawahnya Pak Firman sama Rizky yang setiap hari memang memberikan kalian tuh pekerjaan, job disk gitu, terus peraturan-peraturan do and don't-nya mereka semua yang terjun di bawah karena memang keterbatasan saya untuk bisa dekat dengan kalian. Tetapi seiringnya waktu itu saya tuh kan ada tim yang namanya Rizky. Rizky itu kadang juga kalau saya tanya apakah pekerjaan ini sudah dijalankan, selalu Rizky menyampaikan yang mengerjakan kalian. Nah, makanya saya lebih kepengen lebih kepengen mengenal kalian. Ini siapa nih? Ini siapa sih? Ini siapa? Tapi memang benar yang kamu sampaikan. Waktunya tuh sudah terlalu singkat. Bahasanya kalian sudah mau keluar nih, ternyata aku barusan dekat. Dan waktu yang dekat itu mungkin nggak lama juga, sebulan, benar seperti yang kalian sampaikan. Dalam sebulan ini pun saya ngerasa memang masih singkat gitu loh. Bahkan 2 bulan ini buat saya nggak berarti wah kok kecepatan banget ya. Sementara apa apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kalian ini sudah sesuai nih dengan apa yang saya inginkan gitu. Oh ternyata memang kalian bisa memahami kemauan dari pimpinan, dari seorang pemimpin itu maunya seperti ini, kalian bisa ngikuti. Nah terus tahu-tahu kalian pamit nih. Nah rasa greget di sini itu bukan capek ya, karena memang selama ini sebelum kalian ada beberapa teman yang mungkin dari kampus teman-teman yang lain itu juga sama gitu. Pada saatnya kami sudah mau deket, kemudian pekerjaannya sudah seiring waktu sudah ngerti seleranya pimpinan gitu, tahu-tahu udah lepas gitu. Capeknya tuh harus ganti lagi, terus berpikir apa ada ya yang seperti kalian di sini gitu. Jadi kayak kemarin kalian pamit itu rasanya tuh seorang ibu nih hatinya nih meronta, aduh mbok kamu masih di sini ya gitu. Jadi sedihnya di situ, kok masih terlalu cepat, padahal lu kan sudah 3 bulan ya. Mungkin 3 bulan bagi kalian memang sudah cukup waktu dan lama di sini, tapi bagi saya ini memang terlalu cepat gitu. Makanya ketika ada anak
pengen magang di sini cuma 2 bulan Pak, ada lagi yang 45 hari itu saya nggak terima karena baru kalian ketuk pintu tak persilakan duduk, kita lagi ngobrol kamu udah pulang, belum tahu maksudmu kepengen kerja di sini tuh, kepengen magang di sini tuh mau ngapain tuh, tahu-tahu kamu udah pamit gitu ya. Kalau orangnya maaf kata nih ya, orangnya memang cuek dan kerjaannya asal-asalan tuh aku nggak begitu kehilangan gitu. Jadi ya udahlah, memang apa yang dia dapat menurut dia sudah pas nih, bagianku udah selesai udah. Tapi kalau kalian ini kan di luar pekerjaan tanggung jawab yang kalian jalani, contohnya kamu ngerjain apa di kanal IG kita? Saya ngerjain otomotif, Bu. Otomotif. Kamu di Kuliner. kuliner, muslim. Nah, pekerjaan-pekerjaan ini tidak ada hubungannya dengan perintah saya. Jadi kamu nanti apa namanya ngawal acara ini, kamu bikin video, kemudian kamu wawancara, terus hasilnya kamu liatin, sudah jadi nih, Bu, sudah cocok nih seperti ini, Bu. Ini ternyata masih saya revisi lagi dan akhirnya kalian tahu apa yang dimaksud. Itu kan melencong dari tugas dan tanggung jawab. Dan kalian ini memang kalau saya boleh nyampaikan orang-orang hebat karena kalian dari manajemen tapi terjun di Suara Merdeka untuk bikin konten, ngedit sebuah video, ngedit sebuah konten, semuanya bisa. Yes, pokoknya the best. Seperti itu. Ada lagi dari Diki yang mau disampaikan? Aryo? Ya, wis. Ayo closing statement. Ayo, closing statement. Closing statement ya. Ya banyak-banyak mengucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih buat Ibu Indah dan Pak Firman, Mas Rizky dan lain-lain, Pak Pulung. Di keluarga Suara Merdeka Network ini sangat berarti walaupun cuma 3 bulan, hanya 3 bulan saja. Tapi semoga perjalanan singkat ini adalah awal dari kisah indah untuk di kemudian hari dan tahun-tahun selanjutnya. Eh, Tidak ada satu kata apapun yang bisa saya sampaikan untuk mengganti pengalaman dan pelajaran yang sudah diberikan oleh rekan-rekan Suara Merdeka untuk menutup sesi wawancara kali ini, yang dimana mungkin sebagai penutup juga episode dalam bukan episode ya, semacam keberlangsungan nanti akan bersambung lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di tahun-tahun selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan ini tuh. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup videonya, saya ingin bercerita sedikit. Rasanya ganjel gitu kalau belum diceritain. Ya memang sebelumnya saya kan juga belum mengenal bagaimana sih sosok Bu Indah, karena dari awal magang itu sudah ketemu Pak Firman, sudah ketemu Mas Rizky, tapi di awal magang itu sudah ada konfirmasi bahwa nanti ketemu Bu Indah ya. Tapi di kelompok magang kami menunggu 1 minggu, 2 minggu, kok belum ketemu sama Bu Indah. Kejelasannya kapan gitu. Tapi berjalan selama 3 bulan, sudah melakukan proyek bersama Mas Rizky, bersama Pak Doni juga, sama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sama Suara Merdeka, tapi belum mengenal langsung bagaimana sosok Bu Indah itu. Jadi selama 3 bulan ini, kenapa saya ingin cerita ini, karena saya mengenal Bu Indah itu 1 hari sebelum selesai penarikan. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu saya pertama kali kontekan sama Bu Indah itu waktu Bu Indah memberikan event buat saya buat ngeliput ke Coffee. Itu waktu pertama kali, dan di situ apapun
yang saya lakukan itu berbeda instruksinya dari beberapa mentor yang lain. Karena kalau mentor yang lain, uh, kamu buat ini ya, kamu buat ini, terus bukan bukan gimana ya, bukan rasanya memilah-milah siapa mentor yang baik dan yang buruk tuh enggak, cuman yang saya petik dari Bu Indah itu beda dari yang lain. Bu Indah mengarahkan dari awal, kamu kesini ya, kamu kesini ya, terus udah di tempat belum, udah proyeknya udah sampai mana, terus masih mengabarkan terus, konten sampai udah jadi masih mengabarkan terus yang paling saya ngerasa ini bukan sosok Bu Indah lagi, karena satu hari sebelum masa penarikan itu datang, itu saya ngerasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya diberi tanggung jawab di situ itu bukan seperti mahasiswa yang mau menarik diri dari magang ini, tapi saya masih merasa penting, saya masih merasa dibutuhkan untuk keluarga Suara Merdeka. Tapi hari setelahnya udah harus penarikan, itu rasanya kayak baru kenal sosok Bu Indah tuh 1 hari doang. Apapun yang saya kerjakan juga Bu Indah pro. Mungkin bisa ketemu lain kali ya Bu, kalau ada kesempatan. Mungkin itu aja sih Bu. Saya Aduh, kalau berarti nggak memang gini ya. Ini sama ini sedikit ngobrol, evaluasi gitu. Jadi memang sebetulnya kalian ini full tanggung jawab di tempat kami gitu. Tetapi karena keterbatasan waktu, kadang pimpinan itu memberikan tugas yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan karena dilalah ya, bahasa Indonesianya apa itu, kebetulan ya. Bapak ini banyak organisasi di luar. Dan kebetulan pun Bapak ini selalu mempercayakan tugas-tugas yang di luar ini untuk saya bantu, seperti itu. Jadi dalam hal ini memang ya sama-sama saya minta maaf karena memang sebetulnya saya juga gelo. Di dalam hati lubuk saya yang paling dalam ini, aduh, saya kok nemu anak-anak yang kenapa nggak dari dulu gitu. Sebetulnya kalian mempunyai kemampuan yang lebih, yang maksudnya kalau dari awal saya tahu gitu kan, bisa dilibatkan di dalam semua hal. Contohnya kayak si Rio nih. Rio ini juga kemarin sempat saya libatkan di GIPI, di Gabungan Industri Pariwisata, yang saya libatkan untuk membuat IG sosial medianya punya TIC, Tourism Information Center. Dan itu pun saya memberikan tugas itu ke Rio tuh juga saya nggak tahu kalau Rio pun juga mau selesai gitu. Jadi aduh ya gelo lagi, tiba-tiba Rio Bu saya besok ini mau perpisahan, sampai saya tuh kaget, sempat kaget, mosok sih kok secepat ini gitu loh. Ya ini terima kasih, maksudnya memang secara saya kehilangan, tetapi seperti yang disampaikan Doni ini kurang lebihnya juga apa namanya, bukan menapuk saya ya, bukan bahasanya, mengingatkan saya untuk sebetulnya saya harus lebih dekat lagi dengan anak-anak. Jadi saya ngerti nih kemampuan adik-adik, dan mereka juga akan lebih mengenal saya juga lebih dekat gitu bahasanya. Cuman memang nggak bisa saya satu-satu gitu, nggak bisa. Paling saya tanya ini gimana juga, tanya saya juga sama si Rizky sama si Mas Firman gitu. Cuman memang nggak detail karena memang ini juga buat kalian ke depan ya. Kenapa makanya Bapak itu ya, Pak Kukrit itu menempatkan saya sebagai bahasanya manajer. Dan hal itu sebetulnya saya juga sempat kaget nih, apakah saya tuh layak mendapatkan kemampuan itu. Karena memang selama ini
memang sih di sebelumnya, di perusahaan sebelumnya memang saya pernah jadi sekretaris yang intinya memang mimpin 700 orang di bawah, tapi tidak secara langsung saya pimpin. Mungkin apa karena hal itu Bapak Bapak jadi memilih saya, memanage orang, mengatur orang gitu. Cuman memang mungkin seperti yang kamu sampaikan, nggak ngerti nih teman-teman yang lain merasakan nggak seperti apa yang kamu rasakan. Maksudnya beda di sini mungkin memang kayak Mas Firman sama Rizky memang porsinya belum seperti porsinya saya. Bukan saya membedakan atau mendiskreditkan mereka, belum saatnya, tapi memang ya mereka memang tipe-tipe orang yang sudah menjalani apa itu menjadi tugasnya, jalani gitu. Dan mereka juga nggak kepengen juga ini harus digimanain supaya ini gini, ini nggak ada seperti itu. Nah, saya harap kalian pun juga kurang lebihnya mencontoh dari apa yang sudah saya berikan, diambil positifnya. Kadang memang saya tipe orang yang sedikit agak ya celotehan saya kan kalian juga tahu gitu. Jadi cara yang benar memimpin itu seperti ini, memberikan tugas itu seperti ini. Nanti diambil aja kurang lebih garis besarnya. Dan saya sekali lagi mengucap terima kasih dari apa yang disampaikan Doni ini membuat saya nantinya kepada teman-teman yang akan ditinggal ini menjadi apa namanya, saya harus dekat dengan mereka. Tidak hanya sebulan mau keluar terus baru dekat. Apalagi si Doni ini ngerasakan aduh kok garek sedino kok bar aku dipercaya Bu Indah yang kayaknya adalah aku memang tuh nggak tahu, bener-bener aku nggak tahu kalau kamu tuh mau selesai. Memang saya tuh deketnya cuma sama satu orang ini, sama si Rio ini. Jadi ya saya juga minta maaf dalam hal ini. Nanti mungkin kalau memang kalian butuh lagi keberadaan saya atau saya dimintain tolong, intinya saya siap. Kurang lebihnya seperti itu. Waktu di ruang meeting tuh nyesek banget karena wah ternyata bener ya, bener-bener akan kehilangan kalian gitu loh. Aduh, rasanya kan seorang ibu nembe kenal, nembe ngerti anak sing dikarepke kok wis hilang gitu. Aduh, sedih. Gitu deh. Nggak tahu kalau si Diki atau si Rio Aryo ngerasa sama atau tidak, nggak ngerti juga. Kalau Rio mungkin memang ngerasa lebih lama kenal aku ya, karena sudah sering kali. Biasa kalau sama dia juga, gini gitu. Mungkin memang kenapa waktu itu kamu yang ngambil, padahal saya perintahnya ke dia juga kan waktu itu nggak bisa. Kalau misalkan tidak dilimpahkan kamu juga kamu nggak akan. Nah, ya sama apa mungkin juga Doni juga nggak bisa dapat bagian dari apa yang menjadi perintahku, terus seperti apa dia nggak ngerasain aku gitu ya. Aku berharap nanti kedepannya Don kalau misalkan apa kan masih apa namanya kita masih ada kontak-kontaknya, tanya-tanya atau Bu misalkan sharing nih saya harus gimana, monggo kita kan tetap maunya menjalin silaturahim yang baik sampai selamanya gitu mungkin. Ojo nangis, mau nek nangis terus kamu yaudah Bu aku tak perpanjang lagi Bu, lah itu berarti menghapus air mataku. Tapi nek aku nangis meneh tetep pergi ya wes aneh-aneh mana air mataku. Wah isis kemeng-kemeng gitu. Oke, terima kasih banyak atas saran dan perbincangan kali ini bersama Bu Indah. Mungkin itu saja video dari kami, mahasiswa magang dari Universitas PGRI Semarang yang magang di Suara Merdeka Network. Terima kasih. Satu lagi pesan, kalau misalkan nanti adik-adik tingkat ada yang mau magang, monggo dipersilahkan ke sini sambil dikasih masukan-masukan lah, biar mereka juga tertarik lagi. Soalnya memang jarang sih UGRIS ada, cuman jarang, lebih banyak UNES, undi begitu. Jadi monggo disampaikan kesan-kesannya selama di sini, terus image yang baik-baik aja yang disampaikan, yang buruk ya disimpan, kalau memang mereka tanya baru disampaikan gitu. Jadi monggo sebanyak-banyaknya magang di sini. Oke, matur suwun Doni, Diki, Rio, Aryo.